Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arumi Altafanik. Saya merupakan mahasiswa Teknik Kimia Bahan Nabati, dan saat ini saya akan menyampaikan materi tentang praktikum tangki berpengadu. Pada materi ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu 1. Tujuan praktikum tangki berpengadu. 2. Apa itu tangki berpengadu dan proses pengadukan. 3. Jenis impeller dan penggunaannya. 4. Jenis aliran pada tangki berpengadu. 5. Cara menghitung kebutuhan daya. 6. Cara mencari nilai bilangan Reynolds. 7. Spesifikasi alat. Dan 8. Prosedur kerja praktikum tangki berpengadu. Tujuan praktikum tangki berpengadu ialah mempelajari proses pengadukan dan mengetahui peralatan pengadukan, menentukan korelasi konsumsi daya beberapa jenis pengadu, dan menentukan waktu pencampuran hingga diperoleh kondisi yang serba sama. Tangki berpengadu atau mixing tank atau nama lainnya ialah stir tank adalah wadah industri yang dilengkapi dengan pengadu atau impeller untuk mencampur, mengadu, atau meraksikan dua atau lebih zat, cair-cair, cair padat, atau cair gas secara homogen. Alat ini mengubah energi mekanik menjadi energi kinetik untuk menciptakan pergerakan fluida yang merata. Proses pengadukan adalah aktivitas mekanis untuk menciptakan gerakan, aliran, dan pencampuran zat cair-cair, cair padat guna mencapai homogenitas, mempercepat reaksi kimia atau perpindahan panas. Ini melibatkan pergerakan komponen terdispersi menggunakan alat seperti impeller dalam berbagai industri. Kemudian, jenis impeller dan penggunaannya. Turbin menghasilkan arah radial dan tangensial untuk beragam viskositas, umumnya untuk slurry atau 60% solid, dan ukurannya 30 hingga 50% dari diameter vessel. Kemudian propeller menghasilkan aliran aksial, digunakan untuk viskositas rendah, ukurannya 15 hingga 20% dari diameter tangki, dan beroperasi pada kecepatan tinggi hingga dapat menimbulkan vortex. Kemudian ada pedal, menghasilkan aliran tangensial dengan radial, bekerja pada kecepatan rendah, 20 hingga 150 rpm, dan panjang bilahnya 50 hingga 80% dari diameter tangki. Jenis-jenis aliran yang terdapat pada tangki berpengadu, yaitu pertama ialah aliran radial. Tipe aliran radial dalam tangki berpengadu adalah pola sirkulasi di mana fluida didorong oleh impeller ke arah luar secara mendatar, tegak lurus, sumbu poros menuju dinding tangki lalu terbagi ke atas dan ke bawah. Kedua, aliran aksial dalam sistem tangki berpengadu. Aliran aksial adalah tipe pola aliran di mana fluida bergerak sejajar dengan poros pengadu, naik atau turun. Dan ketiga adalah aliran campuran atau mixed flow. Tipe aliran campuran atau mixed flow dalam tangki berpengadu adalah pola aliran yang menggabungkan karakteristik aliran aksial sejajar dengan poros dan radial tegak lurus poros. Kemudian, untuk menghitung kebutuhan daya, kita menggunakan rumus P sama dengan NP dikali Rho dikali N pangkat 3 dikali DA pangkat 5 per GC. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan daya untuk pengadukan adalah diameter pengadu, kekentalan cairan, percepatan gravitasi, dan laju putar pengadu. Keterangan untuk simbol-simbol pada rumus ialah NP adalah power number, Rho adalah densitas, N adalah putaran, DA adalah diameter pengadu, dan GC adalah gravitasi. Untuk mencari bilangan Reynolds, kita akan menggunakan rumus Rho dikali V dikali D per nu. Bilangan Reynolds atau Reynolds number adalah angka tak berdimensi yang digunakan dalam mekanika fluida untuk menentukan jenis aliran suatu zat cair atau gas. Keterangan untuk simbol-simbol yang terdapat pada rumus ialah Ra adalah bilangan Reynolds, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, D adalah diameter karakteristik, dan nu adalah viskositas dinamis fluida. Spesifikasi tangki berpengadu ialah tangki dengan kapasitas 5 liter, kemudian motor pengadu dengan daya 2-14 volt DC atau direct current, pengadu, pedal, dayung 2, turbin 6 terbuka, dan 4,5 terbuka. Teknometer ialah dengan digital teknometer 0 hingga 2000 rpm dengan kebutuhan listrik 100 watt.
poin-poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Alina Juniari. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alena Juniari. Saya akan melanjutkan presentasi dari Arumi tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja. Pertama, itu prosedur kerja kami melihat pola aliran. Pertama, kami ukur dimensi tangki dan diisi dengan 3/4 volume tangki. Pasang pengaduk sesuai dengan penugasan, dihubungkan dengan arus listrik. Setelah itu, ditekan tombol on dan diaduk dengan perlakuan yang sama pada pengaduk sesuai penugasan. Setelah itu, proses pengadukan diberikan perlakuan sama untuk semua jenis pengaduk yang ditugaskan dengan keadaan unbaffle dan baffle. Untuk melihat pola aliran, dimasukkan potongan plastik untuk mempermudah melihat bentuk aliran percampuran. Setelah itu, ada prosedur kerja mengukur waktu percampuran. Pertama, kami mengisi tangki dengan 3/4 volume dari tangki tersebut. Pasang pengaduk pada tangki, dan di saat motor pengaduk telah terhubung dengan arus listrik dan pengaduk sudah berputar, ditambahkan tepung dan tinta Cina sesuai dengan penugasan. Dan diberikan perlakuan yang sama dengan penggunaan unbaffle dan baffle sesuai dengan penugasan. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama alat, kami menggunakan tangki, motor pengaduk, baffle, ember, gayung, stopwatch, dan untuk bahan-bahannya kami menggunakan air, tinta Cina, dan tepung. Nah, untuk selanjutnya itu data pengamatan pada daya pengadukan. Kami menggunakan rumus bilangan Reynolds yang sudah dijelaskan Arumi tadi dan juga ada rumus daya pengadukan yang sudah dijelaskan Arumi tadi. Berdasarkan data pengamatan kami menyimpulkan konsentrasi ini itu berbanding terbalik dengan bilangan Reynolds. Seperti yang sudah ditampilkan, bilangan Reynolds pada konsentrasi 0,5 itu lebih besar daripada bilangan Reynolds 4 pada konsentrasi 4,5. Itu sama halnya dengan penggunaan unbaffle juga. Untuk daya pengaduk itu berbanding lurus ya dengan konsentrasi yang kita gunakan. Itu makin besar konsentrasinya, daya pengadukannya juga dibutuhkan lebih besar lagi. Nah, selanjutnya itu ada grafik waktu percampuran berdasarkan konsentrasinya. Nah, bisa dilihat ini pada waktu pencampuran penggunaan baffle itu waktu yang digunakan itu lebih rendah ya. Grafiknya lebih turun daripada grafik warna biru ini. Maka tandanya nilai Y-nya atau waktunya itu yang digunakan itu lebih sedikit daripada penggunaan unbaffle. Nah, selanjutnya ada data waktu percampuran di mana penggunaan baffle dan unbaffle pada waktu pencampuran itu lebih sedikit waktu percampuran pada penggunaan baffle. Daripada penggunaan unbaffle ini memperlihatkan keefektivitasan dalam penggunaan baffle untuk waktu percampuran. Ulang lagi. Selanjutnya itu ada data pengamatan untuk waktu percampuran. Nah, berdasarkan waktu yang ada di tabel, penggunaan baffle itu lebih mempercepat waktu pengadukan daripada tanpa menggunakan baffle. Nah, untuk densitas dan viskositasnya itu berbanding lurus dengan konsentrasinya. Makin besar konsentrasinya, makin besar juga densitas dan viskositasnya. Nah, selanjutnya itu ada grafik tentang perbandingan ya viskositas dengan daya yang digunakan. Ini terlihat pada grafik berbanding lurus ya, entah itu baffle dengan unbaffle. Eh, Daya makin besar viskositas yang digunakan, ini viskositasnya, maka daya yang digunakan pada pengadukan juga makin besar berdasarkan gambar tersebut. Ini sesuai ya dengan teorinya. Nah, selanjutnya pada proses pengadukan ini kami menggunakan dua jenis impler. Yang pertama kami menggunakan jenis impler turbin berdaun 4 penuh. Nah, pada penggunaan sekat, impler ini
menghasilkan aliran radial, sedangkan tanpa menggunakan sekat menghasilkan aliran tangensial. Nah, untuk impler yang kedua kami menggunakan pedal. Apabila dia menggunakan sekat, dia menghasilkan aliran yang radial, sedangkan apabila dia tanpa sekat itu menghasilkan tangensial. Nah, selanjutnya dari percobaan ini yang dilakukan, pola aliran dalam tangki pengaduk dipengaruhi oleh jenis impler dan keberadaan baffle. Penggunaan turbin daun terbuka menghasilkan aliran yang tangensial memicu terbentuknya vortex akibat gaya sentrifugal saat fluida berputar. Vortex ini terjadi jelas terutama tanpa baffle dan pada kecepatan tinggi hingga 400 rpm sesuai dengan penugasan yang diberikan, di mana fluida membentuk pusaran seperti lubang di tengah. Kehadiran baffle terbukti penting untuk mengurangi vortex karena membantu mengarahkan aliran menjadi lebih turbulen dan merata, sehingga meningkatkan efektivitas percampuran serta mencegah penurunan efisiensi akibat pusaran yang berlebihan. Nah, untuk pengamatan waktu percampuran ada beberapa faktor seperti faktor kecepatan, konsentrasi, penggunaan baffle, sangat dipengaruhi. Semakin tinggi kecepatan pengadukan, semakin cepat tercapai kondisi homogen. Penggunaan baffle juga mempercepat percampuran dibandingkan tanpa baffle karena alirannya menjadi lebih terdistribusi. Selain itu, peningkatan konsentrasi menyebabkan viskositas fluida naik, sehingga membutuhkan waktu percampuran dan daya pengadukan yang lebih besar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebagian besar aliran berada dalam kondisi turbulen, atau bilangan Reynolds-nya itu lebih kecil dari 10.000, yang mendukung proses pencampuran lebih efektif. Secara keseluruhan, kombinasi kecepatan tinggi, penggunaan baffle, dan kontrol konsentrasi menjadi kunci untuk memperoleh pencampuran yang optimal. Nah, untuk kesimpulannya, pengadukan merupakan pencampuran dua atau lebih zat, hasil akhirnya yang diinginkan larutan menjadi lebih homogenitasnya yang baik. Alat yang digunakan ialah tangki berpengaduk yang dilengkapi dengan motor listrik, unit suhu, serta impler, paddle, dan turbin daun 4 terbuka turbulen. Yang kedua, impler jenis turbin daun 4 tertutup dan daun 6 terbuka sama-sama menghasilkan pola aliran tangensial dengan munculnya vortex pada keadaan unbaffle. Yang ketiga, hubungan antara waktu percampuran dengan konsentrasi yang berbeda-beda ialah semakin besar konsentrasi, maka waktu yang didapatkan semakin besar pula. Nah, sekian dari presentasi kelompok 1 tentang modul tangki berpengaduk dari praktikum mekanika fluida. Maaf apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana. Are y'all ready?